Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke topik utama dari presentasi kami, terlebih dahulu kami lampirkan peta jajahan Portugis dan Belanda yang ada di Indonesia bagian timur. Pertama, jajahan Portugis meliputi bagian timur utara sampai pada timur leste, yaitu bagian Flores dan Belo. Jajahan Belanda meliputi bagian Kupang, Soe, Rote, Sabu, Alor, Pantar, dan sekitarnya. Kita masuk di pendahuluan. Kekristenan di Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya diawali dengan datangnya Portugis. NTT merupakan pusat pangkalan dan juga memiliki lokasi yang begitu strategis sehingga Portugis berinisiatif menyebarkan ajaran Katolik Roma. Dengan demikian, tidak heran bahwa mayoritas penduduk NTT dan sekitarnya adalah beragama Katolik. Datanglah VOC atau Belanda yang bertujuan untuk merebut kekuasaan Portugis. Selain merebut kekuasaan Portugis, Belanda juga melakukan pekabaran Injilnya di sana. Persaingan dagang, politik, agama antara Portugis dan Belanda atau VOC di NTT ikut menentukan perkembangan dan penyebaran agama Katolik dan agama Kristen Protestan yang ada di NTT. Perjalanan kekristenan yang dipelopori oleh Belanda terus berlanjut untuk waktu yang cukup lama dan berakhir dengan kekalahan VOC. Sebagai akibat dari situasi ini, gereja mengalami kemunduran dan Belanda memisahkan diri dari pemerintah dan gereja. Akibat peristiwa ini, gereja mengalami kemerosotan. Kemudian NZG mengirimkan para misionaris untuk mengembalikan keadaan gereja. Gereja berhasil dipulihkan dengan didirikannya sebuah organisasi Perhimpunan Gereja Protestan di Indonesia atau GPI pada tahun 1900. Dan tak berhenti di situ, gereja kembali mengalami krisis pada saat meletusnya Perang Dunia Kedua. Akibat krisis-krisis ini, para pendeta di NTT berinisiatif untuk mendirikan sebuah organisasi, yaitu Badan Gereja Timur, dan mengkoordinasi seluruh jemaat di NTT. Kita masuk di latar belakang kekristenan di Timor. Hanya sebagian kecil wilayah Timor yang berada di bawah kekuasaan Belanda di NTT, dengan Pulau Rote dan Kupang sebagai pusatnya. Pedalaman Timur belum mengalami perubahan politik, ekonomi, atau agama dari Belanda. Belanda tidak memiliki minat sedikit pun di Pulau Timor karena tujuan utama mereka itu untuk mencegah invasi Portugis di Timur-Timur dan Inggris di Australia Utara. Di NTT, agama Kristen belum sepenuhnya berakar kuat. Hampir 10.000 orang Kristen di wilayah Babau dan di Pulau Rote dengan keadaan jemaat sangat memprihatinkan. Sekitar tahun 1802 sampai 1819, pendeta jarang mengunjungi jemaat-jemaat dan mereka jarang mendapat pelayanan. NJG bekerja sama di Kepulauan Timur yang berkoordinasi dengan pemerintah Hindia Belanda atau GPI. Pada tahun 1819, pemerintah mengangkat R. Lebuins yang sedianya akan bekerja sebagai pekabar Injil di Maluku menjadi pejabat pendeta di Kupang. Dalam pekerjaannya, Lebuins membangun kembali jemaat-jemaat yang sudah ada, terutama jemaat Kupang, melalui khotbah-khotbah, pertemuan-pertemuan doa, katekisasi, juga mendirikan sekolah-sekolah serta menyediakan bacaan-bacaan Kristen. Secara khusus, ia juga menerjemahkan nyanyian-nyanyian pekabaran Injil yang telah diterbitkan NZG di Belanda. Tujuan dari semua ini adalah inisiatifnya untuk menjadikan jemaat Kristen Kupang sebagai pusat penginjilan. Seiring berjalannya waktu, ada banyak tantangan yang dihadapi dalam mengusahakan pekabaran Injil ini. Lebuins meninggal pada tahun 1829, tidak lama setelah utusan baru memulai tugasnya. Terlinden kemudian menggantikannya setelah dia meninggal. Namun Terlinden juga meninggal setelah 3 tahun menggantikan Lebuins. Dan pengganti lainnya yang menggantikan dia kurang terampil dalam profesinya. Ada berbagai faktor yang menyebabkan para zendeling yang ditempatkan di Pulau Rote mengungsi.
Setelah tahun 1850, tidak ada tenaga baru yang dikirimkan sejak NJG memutuskan tidak mau lagi membuang tenaga dan uang mereka untuk Timor. Perjalanan kekristenan di Nusa Tenggara Timur di era Portugis, VOC hingga Hindia Belanda. Yang pertama kami akan membahas perjalanan kekristenan di NTT di bawah pengaruh Portugis. Portugis sendiri ini masuk Indonesia pada tahun 1512 di Maluku, dan kemudian misi Portugis akhirnya meluas ke wilayah Indonesia dan salah satunya yaitu Nusa Tenggara Timur. Faktor yang membuat Portugis ini masuk ke wilayah timur, yaitu selain menghindar pelaut muslim yang merupakan musuh lama dari Portugis, faktor utama lainnya yaitu faktor geografis dan strategis. Dan melalui jalur inilah agama Kristen ini dikomunikasikan atau disebarkan ke NTT. Pertama-tama itu di Livao, lalu di Dili, kemudian ke seluruh Flores dan Pulau Timor. Dan pulau-pulau ini merupakan pulau-pulau yang terhubung dengan Solor. Nah, jelas bahwa agama Kristen yang bercorak Katolik Roma ini dibawa oleh para misionaris Portugis. Dan pada akhirnya, para penduduk NTT itu memeluk agama Katolik. Alasan mengapa penduduk NTT ini mudah memeluk agama Katolik yaitu karena mereka ingin memeluk agama suku. Dan di Nusa Tenggara Timur ini, Portugis telah melakukan misi selama beberapa waktu. Seperti VOC telah melakukan kampanye-kampanye pelecehan terhadap para misionaris. Namun, pada saat sebelum kejadian tersebut, orang-orang Portugis percaya bahwa masih mungkin untuk mempertahankan statusnya dengan membiarkan orang Portugis ini memiliki hubungan intim dengan wanita selama wanita tersebut diidentifikasi sebagai orang Portugis kulit hitam dan berpartisipasi dalam perundingan dengan pihak Belanda mengenai kepentingan bersama. Situasi umum perkembangan kekristenan di daerah Nusa Tenggara dan Timur Timur pada tahun 1860. Sebelum tahun 1910, daerah-daerah kekuasaan Belanda di Nusa Tenggara dan Timur ini memiliki potensi pertumbuhan yang sederhana atau kecil. Karena jika kita lihat dari sudut pandang ekonomi, NTT ini dipandang tidak lebih penting atau tidak lebih bermakna dari Maluku dan Minahasa. Hal ini disebabkan juga oleh lemahnya bahasa yang digunakan oleh Belanda. Dan oleh karena ini, tidak heran hanya sejumlah kecil wilayah yang baru ditemukan dan didirikan oleh Belanda sendiri, karena kemampuan mereka untuk melakukannya di NTT itu sangat terbatas. Dan sedangkan kapasitas mereka untuk melakukannya di wilayah pedalaman itu tidak terbatas. Akibatnya, hanya Kupang dan daerah sekitarnya yang digunakan secara efektif sebagai pangkalan bagi Belanda hingga awal abad ke-20. Oleh karena itu, pada tahun setelah 1910, penyerapan pendidikan dan penginjilan ini barulah dimulai. Dan pada tahun 1858, jumlah umat Kristen yang ada di Pulau Rote itu sekitar 8.000 orang, dibandingkan dengan umat Kristen yang berada di Pulau Timor yang berjumlah sekitar 2.000 orang. Dan setelah itu, umat Kristen ini mulai dilayani oleh GPI, dan pada tahun 1861 hingga 1863, seorang residen yang bernama Eser ini dia melakukan atau memulai suatu organisasi pekabaran Injil dengan cara dia tuh memberitahukan kepada penduduk lokal di Kupang tentang keberadaan dari kekristenan ini sendiri. Dan kemudian operasi atau organisasi ini nih berlanjut di Pulau Sau. Eser ini melakukan berbagai tugas, seperti dia tuh membantu para administrator untuk memulai kelas dan memberikan informasi dalam bahasa lokal tentang jalan keselamatan, dalam konteks upaya penginjilan, privum tenaga kerja menjadi penting. Nah, penduduk asli ini mulai direlokasi untuk belajar di luar daerah mereka, mendirikan sekolah-sekolah dengan nama gereja. Namun, pada tahun yang ke-1858, pemerintah ini mengeluarkan sending dari sistem sekolah dan menyatakan bahwa GPI ini tidak memiliki wewenang lagi mengatur tenaga pengajar. Meskipun demikian, meskipun mengalami banyak kesulitan untuk mendirikan sekolah di tempat lain, gereja ini tetap mengarahkan sekolah-sekolah yang telah didirikan oleh jemaat-jemaat di Kupang, dan di mana pendetalah yang menjadi pengajarnya. Dan sekitar pada tahun 1910, perubahan mulai terjadi dan menjadi babak pertama yang dikenal dalam literatur gereja di Timor. Peran gereja ini mulai terlihat, peran gereja ini mulai maju. Sebelumnya telah diambil oleh pemerintah, tetapi sekarang
pemerintah bertekad untuk memberikannya kepada gereja. Sebagai hasil dari perubahan ini, gereja ini terus melanjutkan kolonisasi di tempat-tempat lain seperti Rote dan Sau di bagian timur, sehingga hal ini tuh membantu meningkatkan jumlah orang Kristen di daerah-daerah tersebut. Mengenai metode PI, ketika melakukan penginjilan, tenaga-tenaga dari Indonesia dan Belanda ini terlibat dalam berbagai kegiatan. Mereka itu menggunakan metode untuk mengumpulkan orang-orang yang belum siap bergabung dengan Kristen. Misalnya, para penginjil ini masuk di setiap rumah untuk memeriksa apakah ada orang sakit di sana. Jika ada yang sakit, mereka dan anggota-anggota kelompok mereka yang lain akan masuk ke rumah orang Kristen. Selain itu, para penginjil juga menggunakan prosedur atau metode lain, seperti duduk dan berbicara dengan kaum Kristen dan anggota komunitas agama lain, yang memungkinkan anggota komunitas agama lain ini menjadi antusias dengan iman Kristen dan pada waktunya akan diakomodasi melalui metode baptisan massal. Yang terakhir, kita melihat perjalanan kekristenan di Nusa Tenggara Timur di bawah pengaruh Hindia Belanda. Setelah tiba di Indonesia pada tahun 1605, VOC ini terpaksa angkat kaki pada tanggal 31 Desember 1799 karena berbagai hal seperti kebangkrutan dan korupsi. Namun, kebangkrutan dari VOC ini tidak menandakan berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia, karena Indonesia telah memasuki fase pertama atau tahap pertama perjalanan resmi Hindia Belanda. Perbedaan antara pemerintah VOC dan Hindia Belanda ini terletak pada kebijakan pemerintahannya. Jikalau VOC menggunakan sistem ekonomi tanam paksa, tetapi di pemerintah Hindia Belanda ini dia menggunakan kebijakan ekonomi liberal dalam bisnis dan perdagangan. Oleh karena itu, terjadi perubahan, kemajuan pesat di bidang ekonomi dan pendidikan. Hal inilah yang berdampak pada bagaimana gereja bersikap setelah VOC dan Gereja Katolik Roma mulai bergerak. Kejadian ini menimbulkan kemajuan bagi pertumbuhan Gereja Katolik Roma di NTT. Namun sayangnya, akibat dari VOC, agama Protestan kini mengalami krisis dan tidak lagi mendominasi gereja dan pemerintahan. Pada akhirnya, dikirimlah 3 misionaris untuk membantu eskalasi Kristen Protestan di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, pemerintahan Belanda mulai membebaskan gereja dan memutuskan untuk tidak terikat lagi dengan pemerintah. Hasilnya, pada tahun 1900, Gerakan Perkabaran Injil atau GPI didirikan dan didorong menjadi gereja Protestan Indonesia yang beroperasi tanpa intervensi pemerintah. Pada masa-masa inilah, perlahan gereja-gereja sudah mendirikan nama gereja sesuai dengan wilayah masing-masing. Begitu pula dengan NTT. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru berhasil diterjemahkan pada tahun 1992 dan Injil juga berhasil masuk ke pelosok-pelosok NTT. Semua hal ini berlangsung lancar sebelum Perang Dunia Kedua meletus. Gereja kemudian mengalami kesulitan setelah pemerintah Jepang mengambil tindakan terhadap tenaga pelayanan Belanda. Sebagai hasil dari kesulitan-kesulitan ini, para pendeta memutuskan untuk mendirikan satu organisasi, Badan Gereja Timor, untuk mengkoordinasikan semua jemaat yang ada di NTT. Situasi ini terus berlangsung hingga Indonesia merdeka. Nah, mengenai kebangkitan gereja di Timor Timur, kemerdekaan Indonesia telah menjadi satu-satunya monumentum. Seperti halnya di Minahasa dan Maluku, begitu dengan cepat menyatakan keinginan untuk membentuk pemerintahan lokal yang independen dari GPI, dan mereka menciptakan pemerintahan lokal yang mandiri karena wilayah mereka sudah memiliki sejumlah besar komunitas Protestan. Ketika pertimbangan-pertimbangan yang ada telah diselesaikan, Gemit yang berbasis di lingkungan GPI dan memiliki 6 ditambah 3 klasis, mereka didirikan pada tanggal 31 Oktober 1947. Selain itu, ada juga 3 klasis tambahan, yaitu Kota Kupang, Ende, dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.
Selanjutnya, gereja dan pekabaran Injil di Sumba. Pada pertengahan abad ke-19, Sumba belum dipengaruhi oleh Belanda, di mana saat itu Sumba masih terbagi atas sebagian besar kerajaan. Perbedaan tajam terjadi pada susunan satu masyarakat yang terbagi atas 3 tingkatan, yaitu para pembesar, orang merdeka, dan kaum budak. Orang Sumba memiliki 3 hal yang utama berkaitan dengan identitas budaya mereka. Yang pertama yaitu tatanan berdasarkan keyakinan beragama, atau sering disebut dengan agama suku, di mana di antara orang Sumba asli tidak ada yang menganut agama Islam. Yang kedua, tatanan tempat kediaman. Dan ketiga, tatanan berdasarkan ikatan kekeluargaan. Nah, barulah pada tahun 1906, pemerintah mengirim tentara ke Sumba yang menaklukkan para raja dan menegakkan perdamaian yang dipaksakan oleh orang Belanda. Upaya Residen Eser di Kupang berujung pada berdirinya agama Kristen di Sumba. Dia mengkoordinasikan transmigrasi orang Sawu ke Sumba dengan Raja Sawu. Namun, orang Sumba tidak bersahabat dengan orang Sawu, karena orang Sumba menolak kehadiran orang Sawu di tanahnya, sehingga jemaat Kristen Sawu di Melolo tampak menyedihkan. Orang Sumba pertama dibaptis pada tahun 1915. Meski individu yang telah berpoligami tidak diterima sebagai anggota majelis, peresmian jemaat Sumba bisa saja terjadi lebih cepat jika tidak ada isu poligami. Meskipun pengantar jemaat gereja diperlukan, tidak ada yang ditabiskan sebagai pendeta sampai pada tahun 1942. Selain mengerjakan terjemahan Alkitab, Sending menghasilkan kumpulan mazmur dan nyanyian rohani dalam bahasa Canberra pada tahun 1941. Nyanyian dan mazmur ini ditulis dalam gaya bahasa sastra Sumba dan dapat dibawakan satu bersama dengan lagu Eropa dan lagu Sumba asli. Di samping Alkitab berbahasa Melayu, karangan-karangan itulah yang menjadi bekal jemaat-jemaat Sumba selama masa Jepang. Pada awal tahun 1946, para pendeta Sending kembali ke Sumba untuk mengambil ahli pimpinan setelah Perang Dunia Kedua. Baik sebelum maupun sesudah Perang Dunia II, gereja di Sumba menghadapi berbagai tantangan khusus. Sending tidak mau mengasingkan orang Kristen dari masyarakatnya, namun persekutuan kampung mau mengasingkan orang Kristen dari masyarakatnya, namun persekutuan kampung yang religius masih kuat dan menyebabkan perlawanan yang hebat. Terjadi perpecahan di dalam gereja karena kesulitan yang terus berlanjut. Jika hal yang disinggung tersebut dilanggar, pendeta Sending Melolo dengan tegas mengatakan akan langsung mengenakan hukuman pengkucilan dari jemaat. Meskipun demikian, Sumba dituding keras merintangi kedatangan kerajaan Kristus dengan memandang rekan-rekan sekerjanya yang melanggar hati nurani sebagai penghancur jemaat. Dan beberapa orang Kristen di Sumba melakukan hal yang sama. Mereka memisahkan diri dari gereja-gereja Sending dan memulai jemaat mereka sendiri setelah pendeta itu diusir oleh kaum klasis Nederland yang mengutusnya. Karena perbedaan etnis dan kerusuhan yang baru berakhir pada tahun 1912, Sumba menjadi daerah yang menantang bagi Sending. Hasil dari PL membutuhkan waktu yang lebih lama untuk muncul di Sumba daripada di tempat lain yang penduduknya berasal dari etnis yang religius. Jadi dapat disimpulkan bahwa pekabaran Injil yang terjadi di daerah Kepulauan Timor Timur, Maluku, dan Minahasa merupakan hasil dari kerjasama antara pemerintahan Hindia Belanda. Terdapat perbedaan karena Sending yang tidak berhasil memasuki daerah Timor Timur yang beragama suku.
Tradisi kebudayaan masyarakat belum dapat disaingi oleh kebudayaan baru yang dibawa oleh Zending. Di abad ke-18, gereja di Nusa Tenggara Timur belum dapat mengefektifkan misinya ini karena hambatan yang dilalui, sehingga ia belum dapat menembus batasan daerah di NTT dan Timor Timur. Masa perluasan wilayah yang dilakukan di tahun 1910 hingga 1940 yang memperluas Kepulauan Timor dan Alor, sehingga membuat semangat PI yang dilakukan oleh GPI terus membara dengan metode yang sama. Di dalam sejarah gereja di Timor Timur, tindakan yang dapat menjadikan gereja sebagai gereja mandiri erat dalam hal ini berdampak pada Gemit di tahun 1947 yang secara batin belum siap, namun Gemit dapat berdiri sendiri. Gerakan Roh pada 1969 merupakan peristiwa yang cukup penting dalam kebudayaan Gemit, namun gerakan ini tidak banyak membawa gereja menghadapi kesulitan yang dialami. Zending menemukan daerah yang menurut mereka sulit untuk dimasuki karena kesukuannya yang sangat kuat, yaitu Sawu dan Sumba. Hasil PI di Sumba memiliki yang cukup lama dibandingkan PI di daerah lainnya karena perbedaan paham antara pendeta-pendeta Zending sendiri.